Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang tab builder. Jadi tab builder itu seperti ini. Jadi kita dapat memasukkan mulai dari description-nya, part number, material, lalu misalkan beratnya, atau misalkan untuk manajemennya bisa dikasih drawn date, lalu digambar oleh siapa, apakah sudah pas QC. Jadi ketika saya checklist maka QC numbernya berapa. Lalu untuk komponen statusnya itu bisa apakah purchase, misalkan purchase vendornya dari mana, atau bisa dipilih yang manufacturer. Jadi nanti semua informasi ini akan dapat ditaruh di BOM. Jadi pada saat kita mengenerate BOM nanti itu tidak perlu memasukkan lagi satu persatu, tapi hanya perlu memasukkan dari tab builder ini. Jadi untuk mengakses tab builder bisa di bagian kanan sini, di bagian SolidWorks Resource yang ada icon rumah ini bisa diklik, lalu bisa klik property tab builder. Tapi bisa juga tanpa membuka SolidWorks. Jadi misalkan saya tutup, nah di sini bisa diklik untuk tab builder. Nah seperti ini kita bisa buka open file location, lalu di klik kanan kita send to ke desktop. Jadi misalkan ingin ada shortcutnya di desktop, nah seperti ini bisa kita buka property tab builder. Nah nanti akan seperti ini awalnya. Nah jadi yang pertama itu ada group box. Nah jadi group box saya tunjukkan dulu di sini. Nah jadi group box itu adalah per grup satu ini. Nah, jadi ada part info, lalu di sini sudah ada batasnya, lalu di sini ada manajemen, lalu di sini sudah ada batasnya, dan di bagian bawah adalah komponen statusnya. Nah, jadi kita akan membuat group box-nya itu masing-masing. Jadi mulai dari part info, lalu nanti ada manajemen dan ada komponen statusnya. Kita kembali ke tab builder di sini. Nah, jadi yang pertama, jika kita klik group box-nya, di sini kita beri info yaitu part info. Nah, seperti ini. Nah, untuk defaultnya bisa expand atau collapse. Kalau expand berarti secara defaultnya dia informasinya sudah ada semua. Kalau defaultnya collapse berarti kita harus klik expandnya yang ada di sini. Nah, misalkan yang pertama part info. Nah, yang pertama tadi ada descriptionnya dulu. Jadi kalau misalkan hanya isian sekali saja, yaitu bisa pakai text box di sini, tinggal kita drag. Nah, yang pertama ini ada descriptionnya. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan sudah bikin properties bawaannya itu bisa pilih nanti yang ada di sini. Tapi untuk sementara ini masukkan dulu description. Nah, seperti ini, lalu tipenya ada text, ada date, ada yes or no. Nah, di sini saya pakai yang text. Lalu untuk value-nya, nah di sini kita juga bisa pilih properties yang sudah ada di SolidWorks. Nah, jadi untuk description ini saya sarankan untuk menggunakan configuration name. Nah, bisa diklik configuration name. Nah, kenapa pakai configuration name? Nanti akan saya jelaskan di bagian akhir. Lalu untuk configuration-nya kita pilih yang ke specific tab ini. Jadi nanti untuk masing-masing konfigurasi itu nanti akan menggunakan satu info. Jadi misalkan ternyata infonya berbeda, kita harus pilih yang specific configuration ini. Lalu yang selanjutnya ada part number. Kita pakai text box lagi bagian bawahnya. Kita pilih yang part number. Lalu di bagian name di sini belum ada. Jadi kita pakai sendiri part number. Lalu tipenya text, dan di sini
langsung dituliskan saja. Jadi kan part number pasti berbeda-beda untuk setiap isiannya ya. Jadi di sini saya kosongkan saja kalau misalkan nanti harus mengetik sendiri di situ. Lalu yang selanjutnya ada material. Kita pakai text box lagi. Kita gunakan material. Lalu di sini untuk name-nya saya pakai material karena di sini sudah ada bawaan dari SolidWorks yaitu material. Lalu tipenya text dan untuk value-nya karena di sini sudah disediakan oleh SolidWorks untuk material, jadi saya pakai yang material. Nah, jadi nanti materialnya itu akan sesuai dengan material yang kita input di sini. Nah, makanya di sini saya menggunakan SW material. Lalu selanjutnya saya pakai text box lagi di sini untuk weight ya, untuk beratnya. Nah, di sini juga sudah tersedia weight oleh SolidWorks dan value-nya itu saya pakai yang SW mesh karena di sini dia akan membaca mesh yang ditunjukkan oleh SolidWorks-nya. Nah, di sini sudah jadi untuk part info, yaitu ada description, ada part number, ada material, dan juga ada weight-nya. Lalu selanjutnya, karena kita akan menggunakan group box baru, kita masukkan group box di sini. Nah, yang pertama itu di bagian group box yang baru ini kita namakan dulu manajemen. Setelah itu yang pertama kita akan membuat date-nya. Jadi sama pakai text box. Lalu di sini drawn date. Di sini bisa pilih create date-nya karena di sini sudah ada create date. Lalu di sini type-nya kita pilih yang date karena nanti akan mengisikan tanggal. Tuh kita pilih yang date. Lalu selanjutnya kita bisa memakai ini. Kita pakai radio. Nah, di bagian radio ini misalkan nama dari drafternya. Jadi yang pertama ini drawn by. Lalu di bagian name-nya kita pilih yang create by. Lalu di sini kuantitinya bisa dimasukkan sesuai dengan jumlah drafternya. Jadi misalkan di sini saya isikan rekan saya Pak Adi, lalu nama saya sendiri Gilang, dan di sini juga saya isikan sama. Nah, seperti ini. Jadi nanti bentuknya ada dua pilihan seperti ini. Jadi apakah dikerjakan oleh Adi atau dikerjakan oleh Gilang. Jadi nanti semuanya akan muncul di sini. Lalu setelah itu saya pakai checkbox yang nanti harus menggunakan checklist. Nah, misalkan di sini yang pertama QC approval. Untuk di bagian name-nya karena tidak ada saya pakai QC approval. Lalu untuk default-nya di sini saya pilih yang uncheck. Nah, jadi secara default-nya bisa check atau uncheck. Nah, di sini saya pilih yang uncheck. Lalu di sini untuk state-nya atau pilihannya. Nah, jadi yang pertama itu saya pilih pass, jadi dia pass dari QC-nya atau no. Jadi di sini ada dua pilihan, ada pass atau ada no. Nah, tapi pengennya nanti di sini akan muncul setelah kita memilih drawn by-nya. Jadi nanti di bagian drawn by-nya, nah di sini kita pilih yang QC approval. Jadi nanti setiap kita memilih antara Gilang atau Adi, nanti akan muncul QC approval di sini. Nah, jadi tadi kita tinggal pilih saja untuk advance option-nya. Lalu kembali lagi, yang setelah itu saya pilih text box. Nah, setelah tahu QC approval-nya, berapa QC number-nya misalkan, QC number. Saya pilih QC number, tipenya text, lalu value-nya bisa diisikan sendiri nanti. Nah, untuk QC number ini hanya muncul saat
kita memilih yang pas saja. Kalau misalkan tidak pas, tidak perlu ada QC numbernya. Nah, jadi bisa kita masukkan yang di pas di sini dan kita pilih QC numbernya. Jadi QC number ini hanya akan muncul jika kita pilih pas saja. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk yang di bagian manajemen. Lalu selanjutnya kita bikin group box baru untuk vendor. Nah, di sini saya tuliskan vendor info. Lalu yang pertama itu saya pakai radio lagi. Jadi di sini misalkan komponen statusnya. Nah, komponen statusnya di sini nggak ada, jadi saya isikan lagi untuk komponen status. Lalu di sini saya bisa pilih yang dua saja karena saya hanya ingin tahu apakah ini dibeli atau purchase atau dibuat sendiri, yaitu manufacture. Sini juga saya pilih purchase, manufacture. Nah, seperti ini, apakah purchase ataukah manufacture. Nah, kalau misalkan manufacture, siapa vendornya? Tentunya akan ada pilihannya, yaitu kita menggunakan list di sini. Kita pakai list bagian bawahnya. Nah, di sini untuk vendor name. Untuk vendor name, di sini juga saya pilih vendor name. Di sini tipenya adalah list. Jadi misalkan di sini vendor yang kita punya, misalkan yang pertama ada Maju Jaya, lalu misalkan ini Mandiri Jaya, atau misalkan di sini Sukamaju. Nah, misalkan ada 3 pilihan vendor ini ya. Ada Maju Jaya, Mandiri Jaya, dan Sukamaju. Lalu bisa juga allow custom values. Misalkan ternyata ada vendor lain, atau nanti misalkan saat tab builder ini sudah di save, mau ditambahin lagi juga bisa. Jadi tidak perlu allow custom values ya. Jadi hanya Maju Jaya, Mandiri Jaya, dan Sukamaju dulu untuk sementara ini. Lalu selanjutnya saya pakai list lagi. Oke. Nah, seperti ini. Oke, saya delete dulu. Saya pakai list lagi. Nah, seperti ini. Jadi misalkan yang di sini adalah lokasi dari vendornya. Vendor location. Lalu di sini juga saya masukkan vendor location. Nah, di sini saya akan menggunakan parent. Jadi parent dari vendor location ini adalah diambil dari nama vendornya. Jadi saya klik parent, lalu saya pilih yang vendor name. Nah, jadi di sini saat kita memilih nama vendornya, maka nanti untuk vendor locationnya otomatis akan muncul. Jadi misalkan Maju Jaya ini ada di Jakarta, lalu yang Mandiri Jaya ini ada di Surabaya, dan yang Sukamaju ini misalkan ada di Bandung. Nah, seperti ini. Jadi nanti saat sudah memilih vendor name-nya, vendor location-nya otomatis akan muncul sesuai dengan pilihannya. Nah, itu adalah gunanya dari parent. Jadi selain kita tidak usah memasukkan lagi dari lokasinya, cukup menggunakan parent untuk vendor lokasinya sesuai dengan nama vendornya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai semuanya, bisa kita save di sini. Nah, untuk save itu biasanya nanti pertama ditujukan ke SolidWorks 2020 di foldernya sini, atau misalkan nanti bisa di folder lain juga tidak apa-apa, bisa. Nah, yang pertama ini
Misalkan saya namakan tab builder test. Nah, bisa saya save, atau misalkan nanti mau pakai nama lain, misalkan kalau di tempat kami ada Grand Asia, jadi misalkan GAT, tab test atau tab properties. Nah, itu bisa dinamai sesuai dengan kebutuhannya. Nah, misalkan di sini saya menggunakan tab builder test, lalu saya save. Saya save, lalu bisa saya tutup. Nah, di sini untuk memilih yang tadi sudah kita buat, itu ada di sebelah bawah sini. Jadi klik untuk template-nya. Jadi yang ke tab builder test ini. Lalu kita oke. Nah, ini tadi untuk description-nya di sini masih default. Nah, kenapa tadi harus pilih untuk yang configuration name? Jadi misalkan di file kita ini banyak sekali konfigurasi, maka nanti dia akan dinamai sesuai dengan nama konfigurasinya. Nah, misalkan di sini defaultnya mau saya ubah, yaitu di bagian propertiesnya. Misalkan di sini bagiannya base. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Dan nanti waktu di base ALT2 ini, waktu saya ganti, maka di sini otomatis akan namanya deskripsinya base ALT2. Lalu bisa diisikan part numbernya, misalkan part numbernya seperti ini. Nah, materialnya ini sudah sesuai dengan yang dipilih di sini, ASTM A36 steel. Maka nanti yang ada di sini ada ASTM A36 steel. Lalu beratnya sudah sesuai dengan materialnya. Lalu drawn date-nya, kenapa tadi kita pilih date? Jadi kita di sini tinggal memilih saja date-nya kapan. Nah, misalkan hari ini. Lalu di sini ada list. Oh, di sini tidak terpakai untuk listnya. Tadi mungkin tidak sengaja dimasukkan. Nah, lalu di sini ada drawn by-nya. Jadi drawn by-nya misalkan saya atau Mas Adi di sini bisa dipilih. Nah, lalu QC approval-nya. Tadi kan kalau misalkan cek artinya pas, lalu kalau uncheck berarti artinya dia tidak pas dari QC-nya. Misalkan ternyata di sini pas, bisa kita checklist. Nah, di sini akan langsung muncul dari QC number-nya. Bisa diisikan misalkan QC 1 seperti ini. Nah, lalu tadi ada vendor infonya. Jadi tadi hanya ada vendor name dan vendor location saja. Kalau misalkan di purchase, lalu di sini ada vendor name-nya, misalkan dari Maju Jaya. Nah, di sini hanya ada pilihan Jakarta saja. Nah, jadi tidak perlu memilih dari banyak tadi, karena saat tadi sudah milih Maju Jaya atau Mandiri Jaya, hanya akan keluar sesuai dengan lokasinya. Nah, seperti itu penggunaan dari tab builder bisa kita apply. Nah, selanjutnya pada video selanjutnya nanti akan membahas bagaimana memunculkan custom properties ini di SolidWorks Drawing, yaitu di BOM-nya. Baik, sekian untuk video ini. Terima kasih.